Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya Kak Pintar bisa bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, Sobat Pintar sudah menelaah struktur teks prosedur. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur diantaranya sebagai berikut. 1. Penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Kita ambil contoh dari kutipan teks cara membuat kue barongko. Pada kalimat pertama, kalimat imperatif ditunjukkan pada frasa gunting daun pisang. Kalimat kedua, kalimat imperatifnya yaitu kupas pisang. Kalimat ke-1 dan kedua menggunakan kata kerja berupa kata dasar yaitu gunting dan kupas. Sobat Pintar, perhatikan kalimat ketiga berbeda dengan kalimat sebelumnya. Pada kalimat ini menggunakan akhiran kan, di mana kata dasar masuk ditambah akhiran kan menjadi masukan. Fungsi akhiran kan di sini membentuk kata kerja imperatif. Jadi kalimatnya berbunyi masukkan pisang. Selain akhiran kan, akhiran i pun membentuk kata kerja imperatif. Misalnya, lumuri ikan, basahi kaca, dan lain-lain. Kedua, penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kriteria atau batasan maksudnya ada pembatasan dalam penggunaan kalimat perintah atau instruksinya. Sebagai contoh, perhatikan kalimat nomor 1. Jika Sobat Pintar hanya menulis gunting daun pisang, kalimat imperatif tersebut tidak memiliki batasan. Dalam teks prosedur, hal ini dapat menyebabkan munculnya pertanyaan. Akan tetapi, jika ditulis seperti ini, gunting daun pisang sesuai ukuran yang diinginkan, misal 30 x 15 cm, maka kalimat ini memiliki batasan. Demikian pula dengan kalimat kedua. Jika Sobat Pintar hanya menuliskan kupas pisang, hal ini tidak ada batasannya. Tetapi jika ditulis kupas pisang dan tengahnya yang hitam dibuang, kalimat tersebut memiliki batasan. Bisa dipahami kan? Ketiga, penggunaan bentuk pasif. Sobat Pintar, perhatikan kalimat berikut. 1. Anda sebaiknya menggeser kursornya ke kiri. 2. Sebaiknya kursor digeser ke kiri. Manakah yang termasuk kalimat pasif? Pastinya, Sobat Pintar menjawab kalimat kedua. Nah, pada teks prosedur, penggunaan kalimat pasif akan selalu digunakan. Kita kembali ambil contoh kutipan teks. Pada kalimat ke-8 menggunakan kalimat pasif yaitu ujung daun pisang ditutup. Demikian pula dengan kalimat nomor 10 terdapat kalimat pasif yaitu kue barongko siap dihidangkan. Keempat, penggunaan keterangan cara, alat, dan tujuan. Kata keterangan atau adverbia, kata yang bersifat menerangkan kata sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Nomor 3, masukkan pisang ke dalam wadah lalu blender sambil menuangkan santan sedikit demi sedikit secara perlahan secukupnya. Kalimat nomor 3 menggunakan keterangan cara, ditandai dengan kata secara. Selain kata secara, keterangan cara bisa ditandai kata dengan atau tanpa. Misal, bungkuslah adonan dengan tepat. Diamkan adonan selama 5 menit tanpa diaduk. Kalimat nomor 7. Angkat adonan yang sudah tercampur tersebut dengan menggunakan cangkir dan tuangkan ke dalam cetakan daun pisang yang telah dibentuk. Kalimat nomor 7 menggunakan keterangan alat, yaitu ditandai dengan frasa dengan menggunakan cangkir. Sekarang Sobat Pintar perhatikan kalimat nomor 8.
Ujung daun pisang ditutup dengan menggunakan hektar supaya adonannya tidak mudah terbongkar. Pada kalimat nomor 8 menggunakan dua keterangan, yaitu keterangan alat ditandai dengan prasa dengan menggunakan hektar, dan keterangan tujuan yaitu pada prasa supaya adonannya tidak mudah terbongkar. Bagaimana? Bisa dipahami ya? 5. Penggunaan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Penggunaan kata penghubung umumnya dipakai pada bagian langkah dalam teks prosedur. Perhatikan kalimat nomor 4. Setelah itu, tuangkan pisang yang telah di blender ke dalam baskom dan jangan lupa tambahkan sisa santan. Pada kalimat nomor 4 menggunakan kata penghubung yaitu setelah itu yang menyatakan waktu. Kata penghubung lainnya yang menyatakan waktu yaitu kemudian, lalu, ketika, sebelum, sementara, dan lain-lain. Frasa setelah itu juga termasuk kata acuan. Apa itu kata acuan? Kata acuan yaitu kata yang merujuk kepada kata, frasa, kalimat, atau paragraf sebelumnya. Jika sobat pintar perhatikan kalimat nomor 4, setelah itu mengacu pada kegiatan sebelumnya yaitu langkah nomor 3. Berikutnya, kalimat nomor 7. Angkat adonan yang sudah tercampur tersebut dengan menggunakan cangkir dan tuangkan ke dalam cetakan daun pisang yang telah dibentuk. Kalimat nomor 7 ini pun menggunakan kata acuan yaitu ditandai oleh kata tersebut. Kata ini mengacu pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Selain itu, kalimat ini pun menggunakan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang mengacu pada bagian yang sudah disebutkan sebelumnya. Perhatikan kembali kalimat nomor 7. Sebenarnya di antara kata tuangkan dengan prasa ke dalam cetakan daun pisang terdapat bagian yang dihilangkan. Jika ditulis secara lengkap, kalimat tersebut berbunyi, tuangkan adonan itu ke dalam cetakan daun pisang. Untuk keefektifan bahasa, rasa adonan itu dihilangkan atau dilesapkan. Sekarang perhatikan kalimat nomor 8. Ujung daun pisang ditutup dengan menggunakan hektar supaya adonannya tidak mudah terbongkar. Kalimat nomor 8 ini menggunakan kata penghubung yaitu kata supaya yang menyatakan tujuan. Tentunya sobat pintar masih ingat dengan penjelasan keterangan tujuan sebelumnya. Selain kata supaya, kata penghubung yang menyatakan tujuan yaitu agar dan untuk. Keenam, penggunaan kalimat saran dan kalimat larangan. Pada dasarnya, kalimat perintah, saran, dan larangan merupakan satu kelompok kalimat, yaitu kalimat imperatif. Hal ini dijelaskan dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Kita perhatikan kutipan teks berikut. Langkah pertama, beras ketan dibersihkan dengan cara merendamnya selama 12 jam atau 1 malam. Jangan buang air rendamannya. Kalimat nomor 1 ini menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat perintah yang melarang seseorang melakukan suatu hal. Kalimat larangan pada kalimat nomor 1 ditandai dengan kata jangan. Langkah kedua, cuci bersih beras ketannya sebelum ditiriskan. Sebaiknya gunakan air bersih untuk membilas beras ketan tersebut. Kalimat nomor 2 menggunakan kalimat saran. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi opini maupun harapan akan suatu hal. Kalimat saran pada langkah kedua ditandai dengan kata sebaiknya. Nah, sampai di sini Sobat Pintar sudah memahami kaidah kebahasaan teks prosedur. Agar pemahaman Sobat Pintar semakin bertambah, kerjakan tugasnya ya. Baca dan cermati teks yang berjudul
resep kue sumping walu. Kemudian, telaah kaidah kebahasannya. Agar lebih jelas lagi, silakan unduh lembar kerja siswa di deskripsi. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.